9 oximeter. Di sini saya sedang ditugaskan untuk membuat video mewawancarai anggota UKM yang ada di SDIKE PPNI Jawa Barat. Di sini saya sedang bersama Teh siapa tuh? Lisa, halo semuanya. Teteh dari UKM apa ya? Aku UKM meninggali seperti kayak tarian tradisional gitu. Kenapa alasan Teteh memilih UKM meninggali? Mungkin karena lebih tertarik dan aku suka kayak tradisional gitu, seperti kayak tarian, pencaksilat. Nah, karena di sini nggak ada pencaksilat, jadi aku lebih ke nari-nari gitu. Pengen belajar juga hal baru gitu, yang belum pernah sebelumnya aku belajar. Mulai dari kapan Teteh ikut UKM? Aku dari pas semester 1 aja, pas oprek, aku udah 1 tahun di meninggal. Jabatan Teteh sekarang di UKM itu apa? Aku sebagai humas, kalau kayak ada proposal gitu dikedosenin. Masih informasi? Iya. Baik. Teh, aku mau sedikit bertanya tentang yang udah ditugasin sama panitia BKP ya Teh. Yang pertama, menurut Teteh, apa saja langkah untuk membangun organisasi yang kuat dan mudah beradaptasi? Oke, untuk membangun yang kuat itu mungkin kayak kita solidaritasnya dulu ya, kayak solidaritas. Kemudian untuk yang kuat kayak misalnya kalau ada masalah itu ada problem kayak bagaimana sih kita kayak mendengarkan masalahnya, kemudian kita cari solusi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kayak kalau ada event-event atau ada kegiatan di UKM itu kayak kita harus berpartisipasi. Lalu yang kedua, bagaimana cara Teteh membangun jaringan yang tulus dan memberikan pengaruh positif kepada UKM yang tadi? Oke, untuk jaringan yang tulus mungkin kayak kita harus saling merangkul gitu, tidak membeda-bedakan. Misalnya di UKM itu kan ada tingkat 1, 2, 3, nah mungkin saling merangkul aja gitu. Terus juga apa lagi? Udah sih itu aja. Terus yang ketiga, cara Teteh menangani perselisihan atau konflik dalam organisasi dalam UKM yang Teteh ikuti itu bagaimana? Oke, mungkin kalau misalnya ada konflik kayak kita ikut kayak cari tahu dulu apa sih masalah yang ada di sebuah UKM itu. Setelah kayak tahu masalahnya kayak bagaimana solusi agar masalah itu terpecahkan kayak gitu. Jadi kunci utamanya itu cari permasalahannya, kemudian kayak cari solusinya apa sih yang bisa untuk menangani masalah tersebut. Dan yang terakhir, cara Teteh mengatur waktu secara efektif dan membangun rasa saling percaya itu bagaimana tuh? Oke, untuk mengatur waktu mungkin kayak lebih UKM sama kayak akademik ya, akademik sama akademik. Mungkin kayak lihat dulu yang lebih penting mana, mungkin dua-duanya penting, tapi pasti ada yang lebih penting. Seperti kayak UKM rapat nih, tapi ada kerkom, kayak kita dulu kerkom nih, kerkom pelajaran, kemudian nanti ke UKM, bisa kayak gitu. Terus kayak kekeluargaan juga tadi, kayak saling merangkul tanpa harus membeda-bedakan antara yang tinggi dan yang di bawah. Oke, itu tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Teh Lilis sebagai anggota Weninggali. Dan aku sedikit mau ngasih inovasi buat UKM Teteh, yaitu menggabungkan tari dengan seni lain seperti musik, teater, seni visual, atau teknologi multimedia untuk menerapkan pertunjukan yang multidimensional. Oke, terima kasih inovasinya. Selamat siang Teh. Izin memperkenalkan diri, saya Intan Naziba dari kelompok 9 oximeter. Saya mau meminta izin untuk mewawancarai Teteh untuk memenuhi tugas LDKO saya. Apakah Teteh berkenan untuk menjadi narasumber saya? Ya, benar. Kalau boleh tahu Teteh namanya siapa ya? Aku Naila Zalfa Salsabila dari tingkat 2. Kalau boleh tahu Teteh mengikuti UKM apa ya di SDIKE PPNI? Aku ikut UKM KPK, KPK itu apa sih Teh? Komunitas Peduli Kesehatan. Jadi kayak itu tuh UKM yang kayak mirip sama PMR gitu. Oh iya, kalau di SMA PMR Ya, namanya, kalau di sini KPK. Kenapa Teteh memilih UKM KPK? Karena aku tuh emang anaknya suka care terhadap orang lain ya. Jadi kayak mungkin aku cocok nih di bidang ini gitu. Jadi makanya aku milih ke KPK kalau dibanding UKM yang lain. Mungkin kalau di UKM yang lain aku belum ada minat lah. Tapi kalau di KPK aku minat banget gitu. Kalau dari awal masuk Teteh ke PPNI, udah berapa lama jabatan Teteh masuk ke UKM KPK? Aku baru 1 tahun. Baru 1 tahun aku di divisi PPGD. Teh, aku mau bertanya mengenai apa yang sudah panitia suruh ya Teh. Boleh. Yang pertama ada, menurut Teteh, apa saja langkah-langkah untuk membangun organisasi yang kuat dan mudah beradaptasi? Menurut aku pribadi, langkah yang penting itu ada 4. Yang pertama, menanamkan visi dan misi yang jelas agar semua anggota itu bisa punya arah dan tujuan yang sama. Lalu yang kedua, membangun komunikasi terbuka supaya
ide dan kritik bisa disampaikan dengan nyaman. Lalu yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, misalnya kayak memanfaatkan media sosial untuk memberi edukasi dan juga kegiatan. Terus yang terakhir ada menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan agar semua anggota juga merasa punya peran penting di dalam organisasi tersebut. Jadi dengan begitu tuh kayak organisasi itu bisa jadi kuat dan tetap bisa beradaptasi walaupun ada perubahan. Oh, jadi menurut Teh Naila tuh untuk membangun organisasi itu harus mempunyai empat-empatnya itu ya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua ya Teh, bagaimana cara Teteh membangun jaringan yang tulus dan memberikan pengaruh positif bagi UKM yang Teteh ikuti? Aku sekarang berusaha untuk aktif dan bisa berinteraksi dengan organisasi lain seperti ikut kolaborasi dengan kegiatan kesehatan, seminar, ataupun kayak bakti sosial kayak gitu. Nah, selain itu juga aku bisa menjalin hubungan dengan baik sama dosen, terus sama ya kayak dosen pembimbing, pihak kampus, sama masyarakat supaya kayak KPK itu bisa dikenal lebih luas gitu, sama punya citra yang positif. Nah, dengan cara itu juga jaringan semakin luas kan, dan pengaruh KPK juga semakin kayak pengaruh KPK juga sebagai UKM yang peduli kesehatan dan bisa menjadi semakin kuat. Menarik ya Teh, pengaruh positifnya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Teteh menangani perselisihan atau konflik dalam UKM yang Teteh ikuti? Kalau konflik itu kan pasti setiap organisasi pasti punya konflik ya. Kadang suka beda persepsi atau kayak gimana. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih memilih menyelesaikannya itu dengan cara komunikasi yang baik sama yang terbuka gitu. Jadi aku biasanya ngedengerin dulu antara kedua belah pihak tanpa menyalahkan atau menyudutkan si pihak itu. Jadi nanti tuh kayak kita nyari solusinya, kayak jalan tengahnya kayak gimana. Terus biar gimana nih biar adil gitu si jalan tengahnya. Terus selain itu juga aku bisa percaya bahwa setiap konflik itu bisa dijadiin pembelajaran atau memperkuat kekompakan tim kalau disikapi dengan sikap kita yang dewasa. Pertanyaan yang terakhir Teh, bagaimana cara Teh Naila mengatur waktu yang efektif dan membangun rasa saling percaya dan kekeluargaan dalam UKM KPK? Ya, aku selalu berusaha untuk membagi waktu antara kuliah, tugas, sama kegiatan UKM dengan membuat jadwal prioritas kayak gitu. Untuk membangun rasa percaya dan kekeluargaan itu, aku sering berinteraksi santai dengan anggota, misalkan kayak seperti ngobrol ringan setelah rapat, atau makan bareng, atau langsung kita bisa saling membantu saat berada di kesulitan. Nah, hal-hal kecil yang seperti itu bisa menumbuhkan solidaritas kita dan rasa memiliki kita merasa diakui gitu di dalam UKM itu. Jadi kita kayak, oh iya aku tuh anggota ini. Baik, tadi kita sudah di penghujung acara Teh. Itu saja yang mau saya tanyakan kepada Teteh. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya. Teteh jangan kapok ya. Iya. Jadi narasumber saya nanti lain kali kalau aku ada apa-apa mau minta tolong ke Teteh. Terima kasih Teh. Selamat siang Teh Risma. Gimana kabarnya hari ini Teh? Baik. Perkenalkan aku Intan Nazibah Teh dari kelompok 9 Di sini aku jadiin Teteh narasumber untuk tugas LDKO yang sudah panitia. Apakah Teteh berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Yang pertama Teteh kalau boleh tahu UKM apa ya? Kebetulan ikut UKM Lalu Teteh sudah berapa lama ikut UKM? dari kelas 1 berarti setelah tahun. Jabatan Teteh di UKM itu apa? Kebetulan tadi kan bukan jabatan, tapi Teteh masuk ke divisi project. Langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya. Menurut Teteh, apa saja langkah untuk membangun organisasi UKM yang kuat dan mudah beradaptasi? Menurut saya dari organisasi itu bakal solid ya, bakal solid kalau misalkan anggota-anggotanya itu punya peran dan saling percaya juga. Jadi penting banget ada komunikasi yang terjaga dalam organisasi tersebut agar terjadi komunikasi atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam UKM tersebut. Intinya kayak kita tuh mau belajar sama di dalam UKM tersebut agar kita juga bisa menerima ide-ide dari orang lain dan juga kita harus bisa fleksibel. Jadi kuncinya itu komunikasi yang baik ya Teh. Lalu yang kedua Teh, bagaimana cara Teteh membangun jaringan yang tulus dan memberikan pengaruh positif bagi UKM? Kalau dari itu paling enak kalau kita menjalannya dengan tulus ya, tapi bukan buat sesaat aja tapi buat kedepannya juga. Biasanya dengan ikut kegiatan UKM atau organisasi di luar kampus kita banyak dapat orang baru, teman-teman, kegiatan dan hal-hal yang belum pernah kita lakukan dan terutama dapat hasil banyak. Terus kita juga yang paling
bagaimana cara Teteh menangani perselisihan atau konflik dalam UKM yang Teteh ikuti sekarang? Biasanya dalam UKM itu terjadi konflik gara-gara saling beda pendapat ya. Untuk cara mengatasinya kita dengarkan dulu dari kedua belah pihak, argumentasinya seperti apa. Terus setelah itu kita cari jalan tengahnya masing-masing. Kita mendengarkan semuanya dari kedua belah pihak. Setelah itu kita cari jalan tengahnya dari sama-sama bareng-bareng. Jadi biar kedua belah pihaknya itu sama-sama. Lalu yang terakhir Teh, bagaimana cara Teteh mengatur waktu yang efektif untuk membangun rasa saling percaya? Cara mengatur waktu, kita kan nggak bisa nyuciin akademik aja ya, akademik adalah prioritas, tapi kita juga masih bisa mengoperasiin jabatan kita di UKM gitu. Jadi kita harus menurut saya, kita juga harus punya timeline kerja, kita juga harus sudah ada siapa yang kita harus melakukan itu kita prioritas sama jabatan kita juga harus melakukan timeline agar semuanya bisa dijalankan. Jadi menurut Teh Risma, dari keempat pertanyaan itu, apa yang paling sulit Teteh lakukan? Sulit ya, kalau dibilang itu sih yang hanya waktu antara akademik dan kuliah karena bisa saja UKM itu ada barang-barangannya dengan akademik saya juga gimana cara melalui memang kuliah. Aku mau sedikit kasih inovasi buat UKM yang Teteh ikuti, boleh Teh? Misalnya UKM yang kedua, kalau menurut saya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kegiatan UKM, menampilkan foto dan video, serta berinteraksi dengan staf program. Jadi itu saja yang saya